Pak Imran, Ya, bisa kita mulai kali Pak ya? siap. Dari beberapa divisi Pak di sini. Ya, terlihat sih Pak dari absenan. Ya. Rata-rata inspektor ya Pak ya? Inspektor sama planning ada di sini Pak. Nanti QS sama QC juga ada nanti di sini Pak. Siap kalau Ya. gitu. Oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar siang ini, terkhususnya dengan Pak Ridho sebagai informan dari tim Sumarekon. Saya juga ucapkan permohonan maaf karena sepertinya ada kendala sedikit tadi mengenai link Zoom-nya yang jadi berubah karena entah di mana tiba-tiba di reset dari Zoom-nya gitu. Baik, kita ada waktu sampai dengan jam 4 sore nanti untuk product knowledge dari Ultracem. Dan ada spesial produk atau special case yang akan dibahas untuk project di Sumarekon ini. Sebelumnya dari Pak Ridho barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum saya mulai lebih lanjut. Mungkin dilanjut aja kali Pak. Baik. Berhubung waktunya sempit. Baik Pak. Baik. Saya lihat memang sambil kerja sambil webinar juga. Luar biasa. Semenjak pandemi jadi bisa ngapa-ngapain ya Pak dengan online. Iya betul. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Radhi Imam Hidayat atau saya biasa dipanggil dengan Imam. Saya di Ultracem sebagai marketing, terutama untuk masuk atau penjelasan kepada rekan-rekan dari developer dan konsultan. Ya. Selanjutnya saya akan bagi dalam beberapa sesi. Jadi sesi pertama ini perkenalan tentang siapa kami, siapa Ultracem untuk Bapak dan Ibu yang barangkali masih belum mengetahui. Sesi kedua nanti masuk ke dalam produk dan juga implementasi di lapangan. Untuk tanya jawab kita bisa secara langsung saja, tidak perlu tunggu di akhir Pak. Jadi lemparkan saja pertanyaannya. Lalu untuk absensi saya sudah chat di kolom chat. Itu untuk membantu kami mendata karena seluruh peserta akan kami siapkan merchandise yang menarik. Terutama nanti ada sedikit pertanyaan atau games lah ya untuk 5 orang yang berhasil itu ada mendapatkan 1 buah souvenir menarik juga dari kami. Ya, saya akan mulai dengan 1 video. Video ini tentang siapa kami, siapa itu Ultracem. Mohon disaksikan. Ultracem berdiri sejak tahun 2000 dan berlokasi di kawasan industri modern Cikande. Pabrik yang mempunyai luas sebesar 9.600 meter persegi ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan adalah waterproofing, grouting, flooring, concrete repair, bonding agent, liquid curing compound, finish mortar, dan thermocouple application.
Ultrachem telah mendapat sertifikasi ISO 9001-2015 dan telah bekerjasama dengan lebih dari 60 aplikator dan kontraktor besar serta masuk ke lebih dari 800 proyek swasta dan BUMN. Ya, itu adalah video singkat tentang Ultrachem dan juga itu video kami ambil di pabrik kami yang ada di Modern Cikande. Namun sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf apabila yang kami highlight itu memang justru malah di mortar, bukan di waterproofing. Karena apa? Itu untuk area mortar yang masih memungkinkan untuk kami ambil videonya, ketimbang untuk area restricted-nya. Selanjutnya saya sambil lanjut. Ultrachem itu didirikan tahun 2000 dengan nama perusahaan PT Miramil Abadi. Kami fokusnya adalah memproduksi saja, membuat, mendistribusikan, menjual, dan memperdagangkan produk kami yang berkualitas tinggi dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan kami. Yang mana proyek-proyek yang kami supply ini mulai dari perumahan, hotel, apartemen, office, baik office biasa atau yang sifatnya ruko, bahkan sampai dengan high-rise building. Lalu juga untuk factory serta warehouse. Dan infrastruktur lain seperti bandara, jalan tol, dan lain-lainnya. Produk kami seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam sebuah video, yang kami highlight adalah waterproofing-nya. Kami pertama kali berdiri, yang kami ciptakan adalah waterproofing. Yang kedua adalah flooring, terdiri dari hardener dan juga epoxy. Setelah itu, seiring berjalan waktu ternyata membutuhkan supporting seperti grouting, curing compound, bonding agent, serta concrete repair. Dan dari situ akhirnya kami juga menciptakan mortar finishing yang mungkin memang variannya belum banyak, baru sebagian yang utama saja. Dan dari sekian banyak produk material yang kami produksi, semua akan diaplikasikan oleh aplikator rekanan kami. Dan pengiriman material juga akan disupport oleh para distributor kami yang tersebar di berbagai area. Namun ada satu pekerjaan yang masih kami akan lakukan secara langsung, yaitu adalah aplikasi monitoring thermocouple. Karena ini membutuhkan satu spesialisasi dan beberapa dari aplikator yang biasa mengerjakan masih belum mampu, sehingga kami masih harus mengerjakan secara langsung. Biasa dipakai pada saat pengecoran mes konkrit atau rough foundation, yang mana khususnya high-rise building, yang mana pengecoran 1000 kubik dengan ketebalan minimal 1 meter, sehingga perlu adanya pemantauan dari suhu beton yang ada di dalam. Apa yang menjadi keunggulan kami? Kami bisa yakinkan bahwa kami adalah produk yang lokal, tanpa pemodal asing, semua pekerja lokal tanpa ada yang asing. Namun
lokal ini bukan berarti asal-asalan, karena kami memiliki kualitas yang unggul. Kami lakukan pengetesan di lab independen seperti BMPT, Sopoko, UI, ITB, dan lain sebagainya. Karena kami lokal, tentunya harga mampu bersaing dengan para kompetitor terutama kompetitor asing. Dengan adanya lokasi pabrik dan juga semua mayoritas lokal, kami tentunya akan menjamin ketersediaan produk dan juga kiriman tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kami dengan atau distributor dengan project. Lalu kami juga akan siapkan seorang pengawas atau supervisor di lapangan pada saat di awal, di tengah, dan di akhir dari sebuah project untuk meyakinkan bahwa produknya diaplikasikan tepat sasaran, tempat sempurna dari SOP-nya, dan lain sebagainya. Dengan hanya dijadwalkan di awal, di tengah, dan di akhir, bukan berarti di sisi lainnya tidak ada pengawasan. Alternatif yang kami lakukan itu adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pekerja atau tukang ataupun mandor di lapangan. Setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikasi dari kami, lalu perusahaan si distributor ataupun aplikatornya yang sudah melatih para tukangnya, secara kerjasama kami pun ada sertifikasi bersama para distributor dan aplikator tersebut. Kami yakinkan bahwa mereka sudah mengetahui produk Ultrachamp, bagaimana karakteristiknya dan juga pengaplikasian di lapangan. Untuk sertifikasi kami memiliki beberapa sertifikasi. Yang paling utama adalah Quality Management System. Kami memiliki ISO 9001:2015 dan terus tersertifikasi, bahkan di tahun ini kami adakan lagi perpanjangan atau audit eksternal kembali. Lalu sertifikasi Green Label dari Singapura serta Green Directory Indonesia. Dan untuk proyek-proyek pemerintah atau plat merah biasa membutuhkan adanya keterangan dari Kementerian Perindustrian terkait dengan tingkat komponen dalam negeri, dan kami sudah mendaftarkan produk-produk kami di sana sehingga mampu mensupport proyek-proyek pemerintah. Dan berikut referensi proyek yang sudah kami supply materialnya ke lapangan. Yang bisa dilihat paling terakhir yang mungkin masih fresh itu adalah Bandara Jogja dan Semarang, serta proyek-proyek lain yang ada di seluruh Indonesia. Kantor pusat kami ada di Harmoni, Jakarta Pusat, dan factory kami tadi di kawasan industri modern Cikande. Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami di 6340076 atau melalui email ke sales@ultrastripchamp.com. Atau untuk platform digital, Bapak dan Ibu bisa mengecek kami di website www.ultrastripchamp.com atau di Instagram ultrachamp_official, YouTube channel kami Ultrachamp Construction Chemicals, dan juga kami ada kerjasama dengan Katalog Pro, itu juga sejenis digital platform untuk brosur-brosur atau katalog-katalog mengenai building material, dan Ultrachamp menjadi salah satunya juga di sana. Baik, itu adalah profil dari Ultrachamp. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi kedua yang mana sudah mulai masuk tentang apa yang akan dibahas mengenai produk dan juga problem solving di lapangan. Sebelumnya saya ingin samakan dulu persepsi bahwa apa yang menjadi prinsip waterproofing. Untuk area atap,
Area atap waterproofing itu mampu menahan surface dari aliran air yang akan dilintasi air di atasnya. Jadi bukan menampung air di atas atap, tapi surface-nya harus juga mampu mengalirkan air atau dia memiliki sloughing sehingga air hujan ataupun air yang akan datang ke atap bangunan akan lari ke saluran pembuangan air. Nah, pada saat lari itulah bagaimana caranya waterproofing menahan pori-pori dari surface atau lapisan beton tersebut. Begitupun juga area dinding dan untuk water tank atau kolam, karena ini airnya ada di dalam, menetap di sana, tidak bergerak, selalu volume yang sama, maka waterproofing mampu menahan lapisan tersebut agar kedap terhadap air. Air yang ada di dalam tidak keluar dari areanya. Untuk area basement, ini mampu menahan lapisan beton dari tekanan air yang ada di dalam tanah. Masuk ke dalam ruangan atau di dalam beton. Ini adalah prinsip dari waterproofing yang perlu disamakan dulu persepsinya bagi kita semua. Nah, saya akan sampaikan ada beberapa produk yang akan dijelaskan dari problem solving di lapangan. Yang pertama adalah Ultra Champ Gold UV. Ini adalah waterproofing satu komponen anti UV atau UV resistant elastomeric waterproofing coating. Ia merupakan bahan kedap air berbahan dasar water-based polyuretan dan juga polimer akrilik. Sangat cocok untuk digunakan pada area atap terutama. Area atap dari sebuah bangunan, baik untuk landed ataupun high-rise building. Dengan kemasan 20 kg per pel dan juga memiliki dosis penggunaan itu 1 kg per meter persegi. Mengenai warna dasarnya atau warna standarnya adalah grey. Namun kami sudah mempersiapkan beberapa warna-warna modified, warna-warna umum gitu, merah, kuning, hijau, lalu ada darknya dan juga lightnya. Jadi lebih gelapnya, lebih terangnya. Sudah kami persiapkan di sana. Dan untuk hasil uji dari material tersebut memiliki elongasi lebih dari 400% berdasarkan SOP pengetesan ASTM D412, lalu juga memiliki kuat tarik lebih dari 2 Newton per milimeter persegi berdasarkan SOP pengetesan dari ASTM D412 juga. Dan untuk daya lekat dengan SOP ASTM D4541 menghasilkan 1,5 Newton per milimeter persegi. Berikut adalah tampilan atau pada saat pengetesan dari Gold UV kami. Jadi Gold UV ini akan dibentuk dalam satu bentuk, lalu kami akan tarik sehingga akan muncul angka berapa persen atau berapa senti elongasi atau perubahan ukurannya. Lalu ketika putus maka akan muncul angka kuat tariknya berapa angkanya. Memang tidak ada suara. Ini masih proses elongasi dan ini sudah putus, baru muncullah angka seperti yang tadi. Dan ini lampiran sertifikasi yang muncul dari Kementerian Perindustrian atau BMPT. Itu produk yang pertama. Produk yang kedua yang nanti juga akan dibahas di sana adalah waterproofing semen fleksibel Ultra Champ Hyper. Ini terdiri dari 2 komponen, powder dan liquid. Fleksibel, cairan yang mengandung bahan semacam karet atau latex berkualitas tinggi, yaitu akrilik dan tambahan beberapa bahan kimia lain, serta bubuk yang mengandung semen tipe 1, pasir silika yang halus, dan juga bubuk kimia. Dosis yang digunakan adalah 1,5 kg per meter persegi.
dengan warna yang dihasilkan adalah warna semen atau warna grey. Kemasannya itu adalah 35 kg set. Untuk elongasi berdasarkan hasil dari ASTM D412 menghasilkan lebih dari 75%, untuk kuat tarik lebih dari 1 Newton per milimeter persegi, dan daya lekatnya adalah 1 Newton per milimeter persegi. Dengan sampiran sertifikasi berikut. Lalu produk yang ketiga yang juga nanti ada di dalam pembahasannya itu adalah Ultrachamp Grid RM. Ini adalah skrid mutu tinggi untuk perbaikan lantai atau juga untuk screeding lapisan lantai. Ini adalah mortar dengan semen dan plus pasir silika yang dimodifikasi untuk keperluan pekerjaan perbaikan beton atau lantai, baik untuk area kecil maupun pompa untuk area yang luas. Digunakan secara umum perbaikan lantai dan screeding lantai. Satu saknya itu terdiri ada 30 kg per sak. Dengan kuat tekan itu 460 kg per cm persegi berdasarkan SOP pengujian dari ASTM C109. Berikut lampirannya. Dan terakhir, ini ada Ultrachamp Bond PVA, peningkat daya lekat semen. Ini diaplikasikan untuk sambungan beton, beton lama ataupun beton baru. Oke. Beton lama ataupun beton baru, sehingga adanya lekatan atau sambungan antara beton lama dan beton baru ini lebih sempurna, seperti itu. Baik, sebelumnya saya lihat ada satu pertanyaan dari Pak atau Ibu Fatria. Produk Ultrachamp kalau dilihat semua menahan tekanan langsung atau aliran positif. Bagaimana dengan tekanan negatif? Waterproofing di sisi bagian dalam air dari sisi luar, apakah masih bisa ditahan? Baik. Bagaimana dengan tekanan negatif dari sisi bagian dalam? Dan ini biasanya terjadi pada area basement. Kalau untuk sisi yang seperti ini. Kalau untuk area atap, area atap kami belum pernah atau belum menemukan misalkan ada lapisan waterproofing yang diaplikasikannya di beton bagian dalam, sedangkan luarnya tidak di waterproofing gitu. Kami belum menemukan karena mayoritas kalau memang beton mereka akan dilapis cat atau ditutup dengan lapisan plafonnya seperti itu. Untuk area toilet, kolam renang semua masih area dari sisi dalam. Jadi memang kami belum menemukan mayoritas proyek menggunakan sisi yang negatifnya. Kalaupun basement itu pasti si betonnya atau di lapisan luarnya yang diaplikasikan waterproofing. Sangat jarang sekali kami temukan spesifikasi yang ada di area negatif. Mengenai produknya sendiri ada, namun permintaan atau demand di lapangannya masih sangat kecil, sehingga menjadi produk yang belum terlalu diminati di proyek. Semoga membantu untuk jawabannya. Selanjutnya, mengenai konsep pekerjaan sebelumnya yang sudah berjalan di proyek Sumarekon ini. Sempat kami berdiskusi sehingga apa yang sudah dilakukan bisa dilakukan hal yang sama di proyek ke depan, hanya berbeda di material yang digunakan saja. Jadi kalau hasil diskusi kami dengan timnya di lapangan kemarin sebelumnya adalah di atas lapisan beton. Jadi sebelumnya kami
kita akan bahas spesifiknya di area atap, baik untuk perumahan ataupun ruko. Jadi misalkan kita temukan lapisan atas, lapisan beton, setelah itu ada waterproofing semen glaze plus serat di atasnya, lalu dibuat lapisan screeding dengan sloofing, dan terakhir menggunakan lapisan waterproofing jenis yang lebih tinggi daripada semen base, yaitu yang punya elongasi lebih tinggi dengan produk yang sebelumnya. Nah, dengan produk Ultracem, jika mengacu pada metode kerja tersebut, maka lapisan waterproofing semen base-nya kami ada namanya Ultracem Hyper, yang tadi sudah saya jelaskan di awal sebagai apa kekuatannya dari Ultracem Hyper. Lalu untuk screedingnya menggunakan RM, repair mortar, dan di akhir finishing menggunakan gold UV. Ini sesuai dengan metode kerja yang sebelumnya. Nah, untuk persiapannya, semua merek pasti akan sama, semua jenis waterproofing pasti sama. Lapisan beton dasar perlu adanya perapihan, jauh dari kotor, minyak, sampah, dan lain sebagainya. Wajib clear dulu untuk apa? Untuk meningkatkan daya rekat si waterproofing terhadap beton tersebut. Untuk tingkat kelembapan, alangkah baiknya beton yang akan diaplikasikan tidak terlalu kering, dalam arti tidak kering, sangat kering gitu, sehingga 0% kadar air, atau tidak juga basah gitu. Kenapa? Karena kalau terlalu kering akan rentan terhadap waterproofingnya, akan cepat kering sehingga menjadi lepas, atau mungkin bahasa lapangan itu menjadi keripik. Tapi kalau terlalu basah, sehingga ketika diaplikasikan waterproofing, setelah diaplikasikan kandungan air yang masih ada di dalam beton akan berusaha keluar, sehingga menghasilkan lapisan menjadi gelembung. Untuk sudutan menggunakan mortar Ultracem Growth CB, dan juga untuk growthingan di area pipa menggunakan juga Growth CB. Hindari adanya genangan air pada saat pengaplikasian di area atap. Jadi ini cukup catatan ketika seperti saat ini ada situasi lebih sering hujan, sehingga kejar-kejaran waktu dengan pengaplikasian waterproofing. Untuk aplikasinya, Ultracem Hyper diaplikasikan di atas beton dengan dosis tadi 1,5 kilo per meter persegi. Lapis pertama cukup 0,5 kilo terlebih dahulu dengan arah yang horizontal. Setelah itu dilapisi oleh serat fiber, dan lapis kedua kembali diaplikasikan arah vertikal Ultracem Hyper dengan dosis 1 kilo per meter persegi. Setelah 1 kali 24 jam minimal, lapisan Hyper wajib diproteksi untuk lapisan screeding. 1 sampai 3 ini minimal, jadi 1 kali 24 jam dulu, tidak kurang dari 1 kali 24 jam. Baru dilapisi proteksi screeding, yang mana screednya sendiri itu menggunakan Ultracem RM di atas Hyper tadi, namun dengan catatan konsep atau prinsip waterproofing tadi. Lapisan atas itu harus memiliki sloofing atau mengarahkan air kepada saluran pembuangan. Disarankan tebal RM itu minimal di 3 cm, maksimal di 5 cm saja. Tidak kurang dari 3 ataupun tidak lebih dari 5. Setelah RM itu sudah diaplikasi kurang lebih
3-7 hari dia sudah sempurna setupnya, maka kita mulai masuk Ultra Gem Gold dengan lapisan pertama 0,5 kilo dan lapis kedua juga 0,5 kilo. Masing-masing diaplikasikan berlawanan arah, vertikal dan horizontal. Nah, itu adalah proses atau pekerjaan yang sebelumnya dijalankan oleh project. Hanya saja mengganti materialnya saja, jenis materialnya saja. Baik, apakah bisa tanpa skrip tapi langsung di atas beton? Karena kami punya pengalaman tidak bagus dengan screeding. Baik, izinkan saya lanjutkan terlebih dahulu. Konsep pengerjaan yang diajukan. Yang baru, Pak. Jadi di atas beton, namun dengan catatan betonnya sendiri diharapkan sudah membentuk slouging terhadap terhadap air yang mengalir nantinya. Lalu di atas beton yang sudah ada slouging itu diaplikasikan langsung satu material saja yang bisa diekspos. Namun dengan catatan tidak ada aktivitas yang signifikan di atas, yaitu Ultra Gem Gold UV dengan serat di sana. Persiapan areanya kurang lebih sama, Pak, tapi dengan catatan sekali lagi lapisan beton dasarnya itu sudah berslouging. Kalau lapisan betonnya itu belum ada slough-nya atau masih masih menampung atau masih ada genangan air, sangat disarankan untuk dibuat dulu slouging-nya. Slouging-nya itu menggunakan screeding, tapi bukan setempat, Pak. Harus seluruhnya, karena kalau setempat dikhawatirkan screed-nya itu yang mengelupas. Nah, ketika mengelupas, otomatis waterproofing juga akan kelupas. Bagaimana jika ternyata lapisan beton itu masih rata atau masih menggenangkan air? Jadi menggunakan RM tadi, Pak. Jadi RM ini memang sedikit lebih tinggi dibandingkan plester biasa seperti itu karena dia mampu merekat lebih tinggi dibanding plester biasa. Dan untuk memaksimalkan lapisan waterproofing di atasnya. Seperti itu. Jadi setelah dibuat slouging semua, hanya cukup satu material saja, tadi Ultra Gem Gold UV dengan serat dan dengan dosisnya itu adalah 1,5 per meter persegi. 0,5 di awal, arah horizontal, lalu dipasang serat fiber, terutama pada sudutan dan area-area riskan. Di lapis keduanya itu 1 kilo per meter persegi lagi. 2 kali lapisan. Ini suggest kami di luar daripada mungkin pekerjaan yang biasa dilakukan di lapangan. Ya, kurang lebih hasil akhirnya akan tampaknya seperti ini. Ya. Nah, catatan semua waterproofing, catatannya tidak lain tidak bukan hindari adanya lalu lalang orang selama proses masa setting. Itu kurang lebih di waktu 1x24 jam dari masing-masing lapisan. Jika menggunakan metode awal yang mana hyper cement base, lalu screeding, lalu di Ultra Gem yang Gold UV, semua masing-masing setidaknya minimal 1x24 jam belum boleh ada aktivitas. Dan yang kedua, hindari aktivitas yang mengakibatkan rusaknya lapisan waterproofing. Saya boleh katakan untuk area atap rumah ataupun ruko mungkin di setupnya tidak ada aktivitas apa-apa. Namun ada tidak sedikit gitu
ketika waterproofing sudah dites rendam, sudah checklist semuanya sudah oke, namun ada hal yang tidak diketahui, masuk pekerjaan yang lain, mungkin yang di luar dari perencanaan, misalkan penambahan titik air atau toren maksudnya, AC, dudukan AC, atau lain sebagainya yang tanpa disadari, tanpa diketahui, lapisan waterproofing yang tadi sudah checklist, hasil tes rendam sudah oke, akhirnya rusak dan akhirnya muncullah kebocoran di lapangan. Ini yang pasti akan selalu menjadi catatan penting, yaitu proses di awal mengenai persiapan dan juga proses setelah aplikasinya. Dan paling sering adalah setelah aplikasinya, karena ada pekerjaan waterproofing ini pastinya bukan hanya single proses, dia punya beberapa proses. Baik, selanjutnya saya buka untuk sesi diskusi secara langsung. Barangkali bisa bisa di open mic saja supaya bisa berdiskusi secara langsung seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, Pak Iqbal ya. Ya, yang Pak mau nanya Pak. Siap Pak Iqbal. Pak, tadi kan yang dibahas itu waterproofing yang di atap kan Pak ya? Iya betul Pak. Saya mau nanya ini untuk pengaplikasian di kamar mandi, toilet, sama di balkon itu kayak gimana Pak ya pengaplikasian material Bapak itu Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Iqbal. Untuk material toilet dan balkon, sebentar saya akan ubah dulu. Baik, untuk area toilet dan balkon ada satu material semen base juga, sedikit di bawah daripada hyper tadi karena sifatnya semi fleksibel. Ini adalah dua komponen sama, liquid dan powder. Hanya saja itu tadi Pak, dia semi fleksibel, jadi sedikit agak lebih kaku. Tapi untuk dosisnya kurang lebih sama, yaitu 1,5 kilo per meter persegi untuk area lantai. Untuk area lantai dan juga dinding. Nah, untuk dinding, kalau kita bertemu dengan area misalkan shower, ini tingginya akan disesuaikan, Pak. Sesuai tinggi showernya, lalu kita lebihkan lagi 20 cm di atasnya. Seperti itu Pak Iqbal. Kalau pengaplikasiannya Pak, itu tetap ada pakai serat fibernya Pak, atau enggak? Lapis kedua. Oke, kalau untuk toilet, yang paling riskan itu kan sebetulnya di area sudutan Pak. Jadi ketika area sudut itu, selain kita lakukan grouting sudut-sudutnya, dan juga grouting area pipa, alangkah baiknya Pak, memang ada treatment khusus di area sudutan dan groutingan tersebut. Dosisnya lebih tebal dan juga ada baiknya dengan penambahan serat fiber. Tanpa itu pun sebetulnya juga sebenarnya sudah bagus Pak Iqbal. Tanpa itu pun. Hanya saja yang sering dikhawatirkan karena itu adalah area riskan atau rentan, memang baiknya menggunakan special treatment, dosis yang berbeda
dan juga ada penambahan serat. Tapi kalau growthing wajib juga, Pak. Gitu. Nah, gini Pak, kalau memang dari Termute Pak Iqbal. Pak Iqbal. Kemute Pak. Halo? Nggak bisa dibuka Pak mic-nya Pak sama itu. Oh, nggak bisa. Sudah? Pak Imam. Ya. Ya, Pak Iqbal. Ini Pak, itu apa namanya, kalau yang tadi itu yang terkait perlakuan yang di sudut tadi itu Pak, kalau yang di PLS, itu termasuk ke job desk-nya Bapak nggak? Kalau memang ntar dari kontraktor itu aplikatornya dari Bapak gitu ya? Baik. Untuk mengenai SOP atau yang scope of work-nya dari para aplikator kami, Pak, scope of work-nya itu memang based on discuss juga, Pak. Memang based on discuss. Pada umumnya, Pak, untuk perapihan yang kecil-kecil saja sih bisa diinkludkan. Tapi kalau untuk perapihan yang mungkin agak sedikit besar, pastinya sih mungkin ada tambahan-tambahan khusus gitu, Pak, dari para aplikator kami. Tapi untuk pengaplikasian waterproofing itu mereka juga sudah bisa termasuk dalam scope of work itu, Pak. Dari penggrowtingan di sudut, untuk coatingnya, dan juga untuk diserat. Nanti untuk angka-angkanya pasti mereka yang akan berhitung, Pak. Seperti itu. Dan seperti itu sih Pak Iqbal. Ada lagi mungkin Pak Iqbal? Ini apa namanya? Ini produk Bapak ada dijual di retail nggak sih Pak? Baik, untuk Ultracem sendiri Pak sampai dengan saat ini memang kami belum ada di retail. Jadi belum ada di toko bangunan manapun, sekalipun toko bangunan yang besar seperti misalkan Depo Bangunan atau Mitra 10. Kami masih menjualnya masih secara langsung by project, Pak. Nah, kalau ada permintaan dari project nih Pak, itu ada minimal pengiriman nggak? Misalnya harus beli berapa? Atau kalau beli satu pun tetap dikirim? Tetap dikirim, Pak. Oh, oke. Iya. Ya. Bisa, Pak Iqbal. Oke, Pak. Iya, Pak. Barangkali ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Oh, ada dari Pak Nuke Tampemawa, sorry. Pak, waterproofing untuk talang yang langsung di atas beton tanpa skrit tahan berapa lama? Waterproofing di area talang yang langsung di atas beton tanpa skrit. Boleh Pak Nuke dibuka mic-nya Pak, kita diskusi secara langsung. Ya Pak. Siap. Siap. Bagaimana Pak maksudnya Pak? Ya, maksudnya yang aplikasinya di talang tanpa split ya, jadi masih di atas beton murni. Kira-kira bisa tahan berapa lama ya WP-nya Bapak? Oh, jadi talangnya ini beton ya Pak, bukan talang. Ya. Kalau untuk ketahanan material Pak, ketahanan material kami kita bicara produk dulu. Jadi secara garansi dari Ultracem sendiri melakukan garansi bahwa produk ini hasil tesnya sesuai, produksinya juga, serta jika teraplikasi secara sangat sempurna sesuai dengan SOP yang tadi disampaikan, kami berani menggaransi itu dengan tipe-tipenya masing-masing. Range-nya itu di antara 3 sampai dengan 5 tahunan, Pak. Gitu. Namun secara aplikasi
aplikator akan mensupport juga garansi daripada pemasangannya di lapangan. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi Pak Nuke, tahan berapa lama? Jika memang teraplikasi secara sempurna sesuai dengan SOP yang tadi disyaratkan, kami untuk area waterproofing area talang itu kami di 3 sampai 5 tahun, Pak Nuke. Oke, makasih Pak. Sama-sama, Pak. Jadi untuk absensi boleh silahkan diisikan, karena absensi ini setiap peserta yang mengisi absensi akan disiapkan sebuah merchandise yang menarik dari Ultracem, nanti akan dikirimkan ke Bapak atau Ibu masing-masing. Lalu untuk pertanyaan, 5 pertanyaan yang mengajukan akan mendapatkan tambahan lagi dari kami. Kak, nanya dong. Siap. Siap. Dengan Ibu Endah. Oh iya Bu Endah, bagaimana Bu? Untuk waterproofing yang area roof garden, Pak. Roof apa garden? ada perlakuan khusus atau bagaimana ya? Roof garden ya? Ya. Oke, roof gardennya ini bentuknya seperti apa Bu? Ada rancangan ada tanamannya seperti sih. Ada tanamannya kayak gitu, Pak. Jadi di atap ada tanamannya gitu ya Bu? Iya, ada yang area luasnya ada rumputnya. Terus yang ada pot-pot gitu sih. Oke. Oke, siap. Nah, kalau untuk area roof, jadi posisinya di atap ya Bu ya? Iya Pak, di atap. Di atap, oke. Kami ada satu material juga memang. Dia base-nya itu poliuretan. Artinya gini Bu, kalau tadi gold UV itu kan diekspos. Kalau gold UV diekspos. Nah, kalau misalkan sifatnya roof garden, karena itu nanti akan tertutup tanah, sebaiknya kita coba pakai material di bawahnya, satu tingkat di bawahnya. Hanya menggunakan base poliuretan, dia mampu menahan akar, karena setelah itu dilapisi oleh screeding. Kenapa harus dilapis screeding? Yang namanya roof garden, kita menghindari adanya kerusakan waterproofing akibat dari maintenance tanaman. Jadi si tukang tanaman biasanya merapihkan tanaman itu menggunakan scoop kecil atau cangkul kecil gitu ya, yang dia tajam, tanpa disadari atau tanpa diketahui ternyata merusak lapisan waterproofing. Sehingga ada baiknya untuk area tersebut menggunakan yang dilapisi oleh screeding dengan materialnya yang tahan dengan akar, yaitu poliuretan. Seperti itu Bu Enda. Untuk aplikasi screednya bisa berapa senti ya Pak? Kalau aplikasi screeding itu 2-3 senti lah Bu setidaknya. Seperti itu Bu Enda. Terus ada, kalau dari Ultracem itu ada perlakuan khusus enggak ya Pak? Kayak umpamanya untuk di pot, biasanya kan itu ada yang, saya pernah ada dapat yang model kayak tempat telur kayak gitu loh Pak, yang warnanya yang bulat-bulat kayak gitu tuh, untuk dudukannya kayaknya gantinya screed ya itu ya. Oh iya. Iya betul Bu. Ya, itu kan model betul. Saya model telur-telur gitu ya. Iya Bu. Maksudnya dia ada lapisan gitu ya Bu, lapisan terus bolong-bolong gitu ya, seperti dudukan telur ya. Iya gitu. Ya betul Bu, itu juga ada memang. Itu juga ada. Jadi dia juga bisa menggantikan posisi dari screed di lapisan tersebut. Gantinya screed ya itu ya berarti. Iya. Berarti aplikasinya cuman hanya pakai poliuretan aja itu ya Pak, berarti Pak? Betul Ibu, untuk roof garden. Iya, coating. Iya.
sampai berapa lapis itu, Pak? Dia 2 lapis, Bu, tetap. Jadi gini, konsep waterproofing yang coating itu tetap minimal 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kita harus mengaplikasikannya secara vertikal dan horizontal, saling bersilangan. Nah, dosis yang ditakar atau yang diukur adalah dosisnya, Bu. Jadi sepermeter perseginya itu setidaknya 1,5 kilo per meter persegi dosis pengaplikasiannya. Seperti itu. Kalau untuk tanaman besar, Pak, kayak umpamanya pohon gitu kan ada yang akarnya itu yang itu kuat juga. Apanya, Bu? Waterproofingnya? Iya, waterproofingnya. Sebentar, kalau pohon besar diaplikasikan di atap gitu, Bu. Iya, iya kan biasanya ada pohon ya kan di atap itu. Saya takut salah nih, Bu. Misalkan gini, apakah misalnya di area atap seperti di gambar ya, Bu ya, seperti di atap. Terus di situ ada ditanami pohon, misalkan pohon apa ya yang saya tahu besar ininya, pohon mangga misalnya gitu. Betul, seperti itu maksudnya, Bu? Pohon apa sih kemarin? Pohon itu sih kayak kelapa-kelapaan ya, Pak. Biasanya kan di atas roof garden kan biasanya ada kayak gitu ya. Oke, berarti untuk tapi yang ukurannya nggak terlalu gede sekali sih. Itu kan tapi kan akarnya lumayan banyak tuh serabut. Oke. Nah, itu untuk perlakuannya bagaimana untuk yang ada akarnya atau apakah ada waterproofing untuk yang tahan akar atau bagaimana? Oke. Baik. Selamat siang, Ibu. Iya, Pak. Iya, Bu. Saya sebelumnya dengan Arif. Iya, Pak Arif. Atas selesnya ini mungkin saya coba bantu jawaban tadi ya yang Ibu tanyakan ya ke Pak Imam ya. Iya. Jadi gini, Bu, kalau untuk di area roof garden yang memang itu ada tanaman besar nih, Bu ya, terutama mungkin seperti tunggang gitu, Bu ya. Iya. Jadi untuk di material poliuretan kami yang berjenis water base ini sih memang belum bisa nih, Bu. Karena memang kalau untuk sampai tanaman besar seperti itu kami belum tahan akar juga, Bu. Nah itu kita ada satu jenis material lagi, Bu, yang memang kita sih masih develop, Bu, gitu. Jadi bisa dibilang sih kita belum bisa expose keluar nih, Bu, informasi dari jenis material ini nih, Bu. Nanti mungkin kalau memang ada updatean terbaru lagi, saya bisa berkabar, Bu, ya ke tim kawan-kawan Sumarekon semua nih, Bu, untuk jenis material yang bisa tahan akar nih, Bu, yang tanaman besar seperti itu tadi, Bu, ya. Ya, Bu Enda. Jadi kami khawatirnya juga ketika tanaman karena diameter akarnya itu kan apakah juga nanti akan pastinya juga lapisan tanahnya juga pasti akan lebih tebal kan, Bu ya, dibanding lapis mungkin tanaman-tanaman kecil gitu, karena kan dia dikhawatirkannya juga dia akan menembus merusak lapisan beton juga kali ya kalau yang akarnya itu ya. Oke. Ya, makanya saya nanyain kuat atau tidak waterproofingnya itu untuk tahan akar ya kan, Pak. Soalnya kan ada yang roof garden itu kadang ada yang cuma rumput aja atau tanaman perdu. Sekarang namanya pohon besar bagaimana? Sebenarnya kan memang beda jenis karakteristiknya juga sih, Bu, ya untuk pohon. Iya. Makanya saya menanyakan Ultracem punya tidak untuk yang model gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya. Pak. Sama-sama. Selanjutnya saya lihat ada pertanyaan di chat juga dari Pak Arif. Untuk area pit lift biasanya pakai integral, mesti di coating lagi atau tidak? Oke, baik. Ya, berarti Pak Arif biasa untuk proyek Kares Building ya, Pak Arif ya? Ya mungkin nggak cuma HRS building kali Pak, kayak ada yang betul split level gitu kan bisa juga. Iya, oke. Baik, saya tampilkan untuk yang area basement deh, karena ini jatuhnya di area basement. Ya,
Apakah muncul Pak tampilan Ultrachamp UMH 120 di Pak Arif? Belum kayaknya ya Pak. Belum ya, sebentar. Soalnya harus ini. Kemarin sempat seperti itu juga. Saya link ternyata nggak muncul. Kalau sekarang Pak, UMH 120 ya Pak ya? Ya, oke. Oke, baik. Jadi kami ada saran. Ini produk terbaru kami untuk area pit lift atau area basement, Pak. Jadi di aplikasi ini adalah material yang membran waterproofing. Ya, ini adalah HDPE, Pak. High Density Polyethylene. Jadi dia sistemnya itu membungkus beton dari luar. Jadi nggak perlu lagi Pak integral gitu ya Pak ya untuk apa namanya tambahan-tambahan lain gitu. Jadi cukup dengan membran ini Bapak aplikasikan sebelum pengecorannya. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ada area pit lift, apa namanya area pile cap gitu ya. Nah itu area tersebut kita gelar membrannya. Kita gelar membrannya tanpa primer, tanpa pengeleman, hanya digelar. Nanti setiap sambungannya dia ada setiap sambungan itu ada lemnya lagi di atas. Jadi kita bisa tempelkan di atasnya. Lalu nempelnya si waterproofing kemana? Setelah diaplikasikan waterproofing ini, pastinya pembesian masuk, lalu dicor. Nah, waterproofing ini akan nempel terhadap si beton tersebut. Nempelnya jadi ke beton, Pak. Nah, ini nggak perlu lagi integral, nggak perlu lagi coating-coatingan lagi, cukup dengan satu ini saja. Namun, kalau menggunakan integral, yang biasa kami temukan, Pak, tidak akan mampu hanya dengan satu jenis waterproofing saja integral. Karena apa? Pertama, Pak, di lapangan pekerjaan waterproofing integral ini tidak sendirian. Ada banyak supporting yang mendukung kesuksesan dari waterproofing. Pertama, bekisting, Pak. Kalau bekistingnya tidak sempurna, air semennya keluar, adanya segregasi, pasti integralnya juga tidak sempurna. Ada celah, ada bolong, bocor. Yang kedua, pemadatan. Tanpa tim pemadatan, kalau beton itu tidak padat, selain bicara waterproofing, pasti juga akan larinya kepada strukturnya sendiri, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Pasti bocor. Otomatis integral pasti akan bertemu dengan waterproofing yang lain, entah itu di coating atau di membran di sisi luar. Seperti itu, Pak Arif. Itu pemasangannya gimana ya Pak? Karena kan posisinya kan di base, di bawah ya. Itu ya. Katakanlah itu ada pel cap-nya, ada besi-besi nongolnya. Betul. Nah, di besi-besi nongol area pile-nya itu, Pak. Jadi nanti kita matikan di titik sini nih, Pak. Di ujung bibir apa namanya? Bibir pile cap-nya. Lalu si pile cap-nya itu kita grouting. Di luar groutingnya kita lapisi namanya Ultrachamp kristalin. Dan juga di atasnya yang di area yang besi-besi ini juga di Ultrachamp kristalin. Di pembesiannya sendiri kita tambahkan adanya water stop untuk menghindari apa namanya pergerakan air daripada celah-celah besinya itu sendiri. Seperti itu, Pak Arif. Nah, ini terus kalau digelar saja, Pak, gitu. Digelar, iya. Digelar aja berarti ya? Iya, hanya digelar, menyelimuti beton nantinya, Pak, gitu. Kalau kayak retaining wall berarti kan dia posisinya kan double apa namanya? Double bekisting kan ya, Pak? Iya. Bekisting. Nah, itu posisinya gimana Dian masangnya? Nanti kalau untuk dindingnya, Pak, untuk dindingnya kita akan siapkan nih overlap Pak ke atas.
Lalu untuk area dinding ke atasnya itu menggunakan tipe yang berbeda, itu tapi HDPE juga hanya bedanya adalah kalau dia memiliki lem atau self adhesive daripada salah satu bagian lapisannya. Jadi kalau misalkan ini ada waterproofing, lapisan membrannya gitu Pak ya, misalnya seperti ini, salah satu sisinya itu adalah lemnya. Jadi itu yang menempel pada dinding, sisi luarnya akan polos. Seperti itu Pak. Oh, jadi tipe yang berbeda. Dinding dulu gitu ya? Iya, betul. Betul Pak. Terus kalau kayak dinding pit lift atau itu bocor, biasanya perbaikannya apa sih Pak? Perbaikan kebocoran. Ya. Oke, kalau di dindingnya ya. Oke, ini juga pertanyaan yang sama dari Ibu Justina. Perbaikan apabila terjadi kebocoran untuk self adhesive, apabila untuk tadi untuk basement. Untuk perbaikannya, artinya gini, pertama kita lihat dulu kalau memang kita masih bisa melihat lapisan waterproofing si lapisan membrannya, kita lihat dulu itu masih bisa diperbaiki atau tidak. Kalau memang sudah tertutup oleh lapisan tanah ataupun lainnya, mau tidak mau kita perbaikannya dari dalam. Dari sisi dalam, perbaikannya itu menggunakan injeksi beton berbahan dasar poliuretan atau kita namakan poliuretan injeksi. Sistemnya kita bikin ada injektor per 20 cm. Jadi setiap 20 cm akan ada nepel-nepel yang siap untuk diisikan material poliuretan tadi. Dengan pengisian itu tekanan dari mesin injektor. Seperti itu Pak Arief dan Bu Justina. Selain metode itu nggak ada ya Pak ya? Kalau untuk perbaikan kebocoran sejauh ini Pak, tidak lain kami masih ada hanya injeksi Pak. Oke Pak, baik, terima kasih. Metodenya ini masih sama semuanya. Jadi belum ada material khusus gitu. Pak, maaf ya. Mau tanya lagi nyambung yang tadi. Boleh Bu Justina, kan, silakan. Kita kan nyambung ke struktur basement ya. Tadi ini untuk di bawah lah katakan ya. Ya. Nah, kalau kita pakai integral ya, kebocoran itu kan biasanya retak ya pada saat bocoran itu ada di retakan itu gitu ya Pak ya. Karena kan kita nyambung dengan beton, pasti kan kebocoran ada di retakan tersebut. Nah, kalau sistemnya membran seperti ini, belum tentu kan kebocoran berada di retakan tersebut gitu Pak. Oke. Maksudnya secara untuk merunut tadi yang perbaikan tadi kan sistemnya hanya dari sisi dari dalam lah ya, intinya dari kan karena pasti sudah ketutup semua. Kalau basement berarti kan sistemnya injek semua. Nah itu ada ini lagi nggak Pak, metode lain gitu Pak untuk secara perbaikan integral ini? Oke. Integral apa self-adhesive? Oke, baik. Betul Ibu, jadi memang tapi begini Bu, untuk air yang sudah terlanjur masuk ke dalam lapisan membran atau lapisan lembaran tadi, memang air itu akan terjebak dan dia akan mencari celah di mana beton itu lemah. Dia punya celah, retak, bolong atau apapun itu sehingga air bisa masuk. Memang metode yang masih sangat dipakai adalah tidak lain tidak bukan memang injeksi. Tapi untuk mendeteksi dengan metode yang HDPE tadi, dengan menggunakan jenis material HDPE tadi, dengan membungkus dulu lapisan sebelum pengecoran dengan dengan lapisan waterproofing, sudah sangat meminimalisir ketimbang membran yang sifatnya dibakar seperti biasa. Karena kalau yang dibakar itu dicor terlebih dahulu baru membrannya dipasang. Kalau ini justru kita siapin dulu lapisan yang akan dicor itu sudah tertutup
waterproofingnya, sehingga waterproofingnya nanti tinggal melindungi si beton yang sudahnya. Gitu. Jadi memang ini satu pengembangan produk baru yang pengembangan dari membran itu sendiri, seperti itu Bu Justina. Gua sih pakai lebarannya ada enggak. Ya, ada dari Pak Edward untuk dak talang yang sudah di waterproofing. Dak talang di waterproofing bila ada ditemui retak di WP tersebut bagaimana perbaikannya? Talang retak. Waterproofingnya sendiri waterproofing coating gitu Pak Edward ya. Kalau untuk talang, untuk yang ada retak, jika memang sudah menggunakan yang waterproofing coating, lalu waterproofing coating itu yang diekspos, kita bisa lakukan perbaikan dengan pelapisan ulang di area retak. Kalaupun memang waterproofing yang yang bocor tadi itu sudah dilapisi lapisan pelindung lagi, lapisan pelindungnya itu yang kita bisa lakukan pengecekan atau perbaikan. Nah, memang betul biasanya kalau di area atap apalagi ketemu membran, kalau sudah kejadian seperti itu tidak lain tidak bukan kita injek dari bagian dalam si material atapnya itu dengan material PU injeksi untuk tutup atau menghentikan adanya kebocoran. Karena itu sudah terlanjur ada air yang masuk pada area-area lemah dalam beton. Silakan, barangkali ada lagi. Silakan. Oke, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, walaupun memang yang mengajukan pertanyaan sudah ada 6, kami akan tetap siapkan untuk tambahannya. Jadi tadi ada Pak Iqbal, Bu Fatria, atau Pak Fatria ya, mohon maaf kalau saya salah, Pak Noke, Pak Arif, Bu Justina, dan Pak Edward. Pak, nanya dong. Silakan Pak Rido. Itu Pak, kalau itu kemasannya bisa disimpan sampai berapa lama ya Pak ya? Okay. Untuk yang itu Pak, yang Gold UV sama yang tadi Hyper ya. Karena kan kebanyakan kita pakai di hosting itu aja ya, Gold UV sama Hyper. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Rido. Ini akan saya jawab secara general karena seluruh material kami memiliki masa layak pakai di masa layak pakainya itu semuanya ketika materialnya masih maksudnya belum dibuka gitu. Itu adalah 1 tahun.
apalagi jika sudah dibuka. Nah, itu macam-macam. Tapi secara general seluruh material kami memiliki masa layak pakai itu adalah 1 tahun. Ini masih tersegel ya Pak ya? Masih tersegel. Nah kalau misalnya sudah terbuka misalnya nih baru pakai setengah nanggung gitu kan? Ya. Biasanya kontraktor gitu dapat proyek selanjutnya nanti berapa bulan kemudian. Nah itu yang udah terbuka itu ada ini nggak Pak? Ada, ya. Semua beda-beda Pak. Tapi kalau kita bicara Gold TV. Kalau kita bicara Gold TV, kalau itu sudah terbuka Pak, jangan lewat dari 3 bulan Pak. Terus kalau Hyper juga sama. Gitu. Apalagi Gold TV, dia satu komponen. Satu komponen itu kalau dia sudah terkontaminasi dengan udara atau bahkan kena air. Ini kalau terutama kena air, Pak. Kalau sudah kena air dia tidak akan menjadi bagus sih, Pak, gitu. Tapi kalau masih kena udara sih masih oke. Yang suka dikhawatirkan adalah ketika materialnya itu sudah terbuka, kena kecampuran, ketumpahan lah, tetesan-tetesan gitu Pak ya, air, oli ataupun apapun itu misalkan, itu jadi mengurangi. Nah ini yang sebaiknya Pak ketika sudah selesai, maksudnya ketika sudah dibuka bisa langsung dihabiskan. Kalaupun memang ternyata masih bersisa, tutup rapat saja lagi Pak, tutup rapat saja lagi, dan kalau bisa tidak lebih dari 3 bulan sudah diaplikasikan kembali. Kalau sampai dia lebih Pak, itu ada efek ya, artinya mungkin ya udah terlanjur misalnya teraplikasi gitu kan. Nah, efeknya apa gitu? Atau mungkin ada beda warnanya kah atau mungkin lebih ke apanya gitu? Bisa, Pak. Yang pertama yang akan muncul adalah dia tidak setting, Pak. Yang paling pertama, umum. Jadi setelah diaplikasi kok masih kayak masih lengket aja gitu. Terus yang kedua dari sisi warna, apalagi untuk Gold UV, dia memiliki warna ya gitu Pak. Nah ini warnanya tidak secerah daripada warna waktu masih fresh dibuka di awal. Karena dia sudah ada banyak kontaminasi. Dari yang ketiga ini ada kemungkinan tapi mungkin tidak terlalu ketika diaplikasikan itu kering gitu ya. Kering tapi ternyata daya rekatnya dengan si beton sudah tidak maksimal. Jadi ketika diaplikasi, kering, tapi kok bisa diangkat gitu. Di lapisannya jadi kayak stiker, kok bisa lepas. Gitu. Ya, sekali lagi Pak. Siap. Sekali lagi. Boleh. Tadi kayaknya belum ada yang nanya garansi ya Pak ya? Oke. Boleh dijelasin Pak, baik misalnya nih, kalau aplikator ya atau gimana nanti garansinya Pak? Oke, garansi dari kami adalah produk yang disuplai itu adalah produksi terbaru, hasil tesnya juga bisa diuji, dan jika teraplikasikan dengan sempurna, kami garansikan range-nya itu 3-5 tahun sesuai dengan produknya masing-masing. Kalau untuk dari aplikator, nah kenapa makanya kami belum membuka untuk retail, karena setidaknya ketika proyek berjalan itu kan bukan cuma hanya 1-2 unit saja yang diaplikasikan, dan luasannya juga tidak kecil-kecil, yang sangat kecil gitu ya. Nah, dengan seperti itu akan terbantu oleh aplikator mensupport adanya garansi, di mana garansi itu adalah apabila terjadi kegagalan, adanya butuhnya perbaikan, maka aplikator akan melakukan perbaikan tersebut, Pak. Beda dengan cerita ketika diaplikasikan
secara manual sendiri, misalkan tadi kita beli aja nih di toko bangunan, terus kita aplikasikan. Ketika kita salah, ketika kita gagal pengaplikasiannya, maka tidak ada siapa-siapa yang bisa diklaim untuk misalkan, aduh, tolong perbaiki deh, gitu. Seperti itu, Pak Ridho. Ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Jeffrey. Kalau pada waktu aplikasi waterproofing di atap tiba-tiba hujan, apa langkah selanjutnya? Apakah mengulang kembali? Kemudian apa efek yang terjadi jika lapisan akhir kurang dari 24 jam? Betul sekali Pak Jeffrey. Ini pertanyaan yang tadi juga sempat sudah disinggung di awal. Namanya atap, apalagi situasi kayak sekarang. Terkadang panasnya terik luar biasa, terus tiba-tiba beberapa menit berubah menjadi gelap, dan hujan besar, begitu. Jadi di orang lapangan sulit untuk memprediksi ini bagusnya gimana, gitu. Sering terjadi, Pak, untuk area atap. Sering terjadi untuk area atap, baru saja dikuas, ternyata tiba-tiba hujan. Nah, kalau belum masa layak settingnya, khususnya kita bicara Gold UV ya Pak ya, untuk area atap tadi. Kalau misalnya nih setelah aplikasi itu belum ada sejam misalnya, belum ada 1 jam baru lapis pertama, terus tiba-tiba hujan, gimana? Saya bisa katakan Pak itu memang pasti akan gagal. Karena belum setting, belum setup dia, waterproofing juga belum jadi apa-apa, baru lapisan liquid yang diaplikasikan. Kalau belum ada sejam, sudah pasti itu harus diulang. Pasti resiko lah, gitu, resiko memang. Tapi kalau misalnya nih Pak, setidaknya sudah ada 3 jam. 2-3 jam aplikasi misalkan lapis pertama, terus tiba-tiba hujan, setidaknya itu masih lebih aman ketimbang tadi yang kurang dari 1 jam. Jadi kalaupun itu terjadi, sebelum lanjut ke lapis berikutnya, pastikan dulu dia kering, Pak. Kita keringkan dulu lapisan tadi. Ketika sudah kering, baru kita bisa lanjut ke proses yang berikutnya. Efek jika kurang dari 24 jam, misalnya nih sudah finish, sudah teraplikasi sempurna, sudah sampai atas, tinggal kita tunggu waktu untuk 1 kali 24 jam. Kalau memang kurang dari 1 kali 24 jam, efeknya sih selama dia tidak menggenang, kalau dia mengalirkan air itu masih bisa cek Pak. Kita masih bisa cek, kita lihat kalau ada yang kurang sempurna bisa dilapis lagi lah sedikit di situ. Tapi kalau sudah dari 24 jam setidaknya sudah lebih aman Pak. Jadi kalau kurang dari 24 jam kita tinggal lihat saja. Jadi gini, dia itu punya waktu kering awal ya Pak ya. Apa ya istilahnya? Saya lupa. Itu di 2 jam soalnya. Jadi kalau di 2 jam itu sudah kering, artinya ketika kita melintas di atasnya, di atas lapisan tersebut, itu sudah bisa kita injak. Tingkat kekeringannya itu sudah hampir 80-90%. Makanya kenapa di jarak itu kita sudah bisa langsung aplikasikan lapis ke berikutnya. Kalau misalnya sudah final, artinya dia sudah sangat tebal, sudah ada berapa mili gitu Pak. Itu memang setidaknya di 8 jam. Kalau sudah 8 jam itu sudah titik aman deh Pak. Tapi kalau kurang dari 8 jam itu masih rentan, kami riskan dengan efek yaitu tidak kering atau tidak setting. Akhirnya yang ada lengket. Tapi kalau setidaknya sudah 8 jam, di finishnya Pak ya, di toppingnya itu 8 jam setidaknya dia sudah kering, sudah 95%.
Jadi ketika misalnya itu hujan, dia tergenang air, ya kalau harapannya kan tadi kan kita harusnya sudah slouging ya, jadi tidak ada genang, hanya air yang lewat gitu. Nah, jika memang sudah 8 jam, kita tinggal pengecekan saja Pak. Jika memang ada area yang masih kurang sempurna, artinya kurang kering gitu ya hasilnya, itu bisa di repair atau diperbaiki. Kurang lebih seperti itu Pak Jeffrey. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih sampai jam 4 jika memungkinkan, atau apa namanya, silakan bila masih ada pertanyaan. Ini saya lihat sudah total menjadi ada 9. Jadi tadi ada Bu Fatria, Pak Nuke, Pak Arif, Bu Justina, Pak Edward, Pak Iqbal, Pak Rido, Bu Endah, dan Pak Jeffrey. Silakan, ada saya sediakan satu pertanyaan lagi yang bisa disampaikan dari Bapak atau Ibu, atau satu pertanyaan terakhir ini justru saya yang akan ajukan, lalu Bapak Ibu yang bisa menjawab, saya siapkan juga merchandise-nya. Ya. Oh, oke. Pak Fatria berarti ya Pak ya? Atau Ibu? Sorry Pak. Halo. Pak Patria muncul. Ah iya, tuh Pak muncul, Patria. Oke. Kebetulan teman saya Pak ada juga Patria, namanya perempuan tapi Pak gitu. Makanya saya mau izin Pak. Gimana Pak Patria? Maksudnya apa nih Pak? Saya cuma bukain mic doang tadi. Oh alah, siap. Siap. Nggak apa-apa Pak. Buka mic dan buka video. Saya jadi tahu Pak, Bapak gitu bukan Ibu. Jadi saya nggak nebak-nebak lagi. Siap. Jadi untuk UltraChamp sendiri dengan pihak developer itu yang sudah jalan, ya pastinya dengan kompetitor-kompetitornya Bapak dan Ibu ya dari Semarekon, itu kurang lebih ada banyak Pak, Agung Podomoro, Agung Sedayu, lalu sedang sedang penjajakan juga dengan Modern dan Citraland Pak, gitu. Ada 2 yang sudah lakukan present di lokasi. Sayangnya melalui online Pak. Saya kalau bisa secara offline gitu ya Pak. Ini ada game menarik yang saya kayaknya kalau lewat offline tuh agak sulit saya. Biasa saya dengan offline. Memang plus minus sih Pak ya. Kalau dengan online Bapak Ibu bisa sambil bekerja, lokasi di mana saja bisa join gitu ya. Tapi kalau secara online juga saya agak bingung untuk mengaplikasikan game yang biasa saya bawakan kepada peserta nih.
Kalau Pak Patria sedang pegang yang di mana Pak? Project. Kalau saya sih kena QC, jadi kita megang semua proyek, Pak. Oh siap, QC-nya. Tapi untuk yang ini Pak, yang landed ya? Iya, kita kan landed semua di sini. Oke, siap. Oh, berarti di sini belum ada yang tidak ada yang di high res ya Pak ya? Akhirnya sih ada, cuman itu biasanya ditangani oleh pusat, Pak. Oh baik, siap. Kalau kita banyak kan landed, hosting sama ruko. Mungkin semi kali ya Pak ya. Semi. Ini nggak high res. Oh, oke. Ada kondo villa, Pak. Kondo villa. Ya low-rise itu, Pak. Low-rise. Low-rise. Iya, siap. Oke. Nanya lagi dong. Oh, boleh Bu Untuk Endah. harga kompetitif nggak Pak? Iya Pak. Siap. Oke. Untuk harga Pak. Untuk harga Pak. Untuk harga gitu, Pak. Untuk harga. Soalnya Pak. Oh siap Ibu. Jadi QS ya. Harga langsung Pak. Ya, saya kebetulan seringnya masuk kalau developer, konsultan sama QS. Memang QS yang secara umum ya Bu ya. Jadi ada salah satu misalnya IKSI, Ikatan QS Indonesia gitu. Ini pasti hubungannya sama RAB soalnya. Iya, sama Pak, di sini juga sama. Sama, siap. Jadi gini Bu, harga kalau misalnya dari sisi produk, dari sisi material, kami bisa apple to apple dengan misalkan dengan yang sebelumnya itu kuning ya Bu ya. Yang kuning itu save-nya lumayan lah Bu ya. Save-nya lumayan. Nah, yang menjadi catatan adalah ketika harganya itu adalah harga terpasang. Ketika harga terpasang, otomatis pihak aplikator ini akan berhitung dari sisi berbagai macam. Jadi anggaplah situasinya sama gitu ya, situasinya sama, volume sama, situasi sama, scope of work-nya sama, hanya beda material. Ini bisa save budget di project. Bahkan untuk lebih detail dari sisi budget, rekan saya tadi ada Pak Rahman Arif. Pak Arif. Halo. Iya, silakan. Pak Arif, ini ada Bu Endah bertanya mengenai harga nih katanya. Pak, di sini di QS ada juga namanya Arif Rohman, Pak. Jadi kembali ke itu, Pak. Oh iya. Arif namanya double, namanya sama. Iya, Arif namanya Rahman Hakim. Gitu. Tadi yang nanya Pak Arif itu yang dari Sumari Konsultong itu yaitu namanya Arif Rohman. Siap. Pak Arif. Jangan-jangan saudaraan ya? Jangan-jangan saudaraan ya? Saudara kembar. Nah, ini fotonya Bu Endah. Ini Pak Arif Rahman Hakim kami, Pak, yang di tengah. Oh, masih muda ya, Pak ya? Kami semua mayoritas, Pak, masih kepala 2 dan 3 lah, Pak, gitu ya. Masih unyu-unyu. Iya, Bu. Mudah banget itu fotonya. Tapi pengalaman kami lebih dari 10 tahun, Ibu. Jadi kalau dilihat dari umur boleh kepala 2, kepala 3, tapi pengalaman proyek kami khususnya di waterproofing kami sudah lebih dari 10 tahun. Gitu. Boleh, silakan Pak Arif dibantu dijawab. Ya, jadi gini Bu Endah, kalau terkait harga untuk material polyurethane water based ini atau PUWB itu untuk presslist sendiri sih kita nggak sampai di 200.000-an Bu ya. Seperti itu. Atau mungkin nanti boleh Bu untuk detailnya kita bisa komunikasi lebih lanjut nih Bu ya. Nanti saya bisa kirim data press list kami lagi gitu Bu untuk yang terupdate-nya juga gitu Bu Endah ya. Oke Pak. Mungkin nanti saya bisa chatting ke Bu Endah ya. Nomornya masih yang lama kan Bu ya?
Ya, nomornya yang saya daftarin tadi, Pak. Oke. Ya, Siap. nah, kalau nggak salah ini ada nomornya belakangnya yang 9484 Bu Enda ya. Iya, betul, Pak. Oh, iya, Betul. Oke, Bu. Siap. Ya. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tim kami. Ini tim kami, tim marketing eksekutif kami di Ultracem. Jadi ada saya sendiri dengan Imam. Memang untuk yang larinya ke produk product knowledge, selalu tentang problem solving di lapangan. Jadi tipe apa nih, terus di lapangan ada kendala apa, perbaikannya seperti apa, boleh. Ini lebih ke saya. Tapi kalau sudah larinya sedikit ke tadi seperti Bu Endang gitu ya. Bu Endah sudah larinya ke harga, Pak Arif Rahman yang akan bantu di harga tersebut. Gitu. Oke, Pak. Kasih Dan ya. untuk aplikator, distributor, database kita ada dengan Pak Adi. Nah, inilah. Jadi kami bertiga yang akan mensupport Bapak Ibu di lapangan. Jadi dari sisi problem solving, aplikatornya siapa, distributor siapa, harganya dengan proyeknya bagaimana, inilah kami. Dengan kami masing-masing juga ada support di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya saya coba tutup karena ini sudah mau jam 4. Saya tutup dulu, setiap problem pasti ada solusinya. Tidak mungkin setiap problem itu tidak ada solusinya. Khusus untuk waterproofing, untuk construction chemicals, Ultracem siap menjadi solusi buat produknya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih dari kami Ultracem atas waktu kesempatannya bisa memberikan product knowledge, ilmu yang bisa kami sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Namun tidak perlu khawatir apabila masih ada pertanyaan yang sekiranya mengganjal, ingin lebih berdiskusi secara langsung, silahkan menghubungi saya atau Pak Arif untuk bisa diskusi lebih lanjut secara intens. Nanti untuk seluruh merchandise akan kami set up, kami aturkan pengirimannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apakah semuanya lokasinya di yang sama, Pak Rido, di kantor yang proyek Serpong itu? Atau berbeda-beda, Pak? Ada 2 lokasi, Pak. Lokasi yang satu lagi, Pak, di mana? Apa-apa, maksudnya di Serpong juga, cuma dua lokasi. Oh ya, baik. Jadi mohon izin nanti akan diinfokan saya. Ya, jadi nanti akan dikumpulkan di dalam satu tempat ya Bapak dan Ibu, yaitu di kantor Project Serpong. Nanti akan ada tanda atau yang berbeda untuk Pak Fatria, Pak Noke, Pak Arif Rohman, Ibu Justina, Pak Edward, Pak Iqbal, Pak Rido, Bu Endah, dan Pak Jeffrey. Akan ada tambahan spesial dari kami untuk Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berkolaborasi, kami bisa mensupport full kepada tim Sumarekon sehingga seluruh proyeknya bisa terwaterproofing secara sempurna, bahkan termortar secara sempurna. Pak Randy, nggak ada pertanyaan, Pak Randy? Silakan. Nah, sebelum akhir saya sangat mohon izin Bapak dan Ibu, boleh nggak kita supaya kenal mukanya, saya mau foto, lalu nanti fotonya juga saya kirim melalui Pak Rido, gitu, sehingga bisa kelihatan wajah Bapak dan Ibu sekalian.
mohon izin, boleh dikasih waktu 1-2 menit saja untuk kita ambil foto. Terima kasih. Mana? Diaktifkan videonya. Pak Bram dan Pak Poltak tidak join ya Pak Ridho ya? Sudah terinfokan tapi mungkin beliau lagi sibuk. Siap, siap. Nanti saya share lah setidaknya fotonya. Baik, Pak. Iya. Baik, mohon izin sebentar. Ini ada 2 slide, saya ambil dulu 2 kali berarti ya Pak. Mohon izin 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama. Saya ambil untuk yang kedua, siap, bersiap, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah saya ambil fotonya. Akan saya share kepada Pak Ridho foto-fotonya sehingga bisa dilihat di sana. Ada lagi Pak Ridho, mungkin sebelum kita tutup Zoom-nya? Cukup, Pak. Cukup ya Pak? Ya. Yang belum mengisi absen silakan isi absensinya untuk data kami juga selain pendataan yang akan mendapatkan merchandise dari kami. Oke, saya akan bantu kirimkan kembali linknya di grup chat. Oke. Silakan, simple Pak, tidak banyak pertanyaan di sana, nama, nomor WA, alamat email, posisi jabatan dan juga proyek yang sedang dipegang. Baik, jika demikian saya mohon izin untuk menutup room Zoom dari kita sore hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan mungkin belum sempat bertemu, kami dari Ultracem ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Siapa tahu kita akan ketemunya justru setelah Lebaran. Sehingga kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Terima kasih, selamat sore. Dan saya izin untuk tutup Zoom-nya ya Pak Ridho ya. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Imam. Ya Pak Ridho. Nanti daftar hadirnya coba itu Pak untuk di-share ya. Boleh Pak. Buat ini Pak nanti kan mau ngirim itu ya merchandise yang kemana siap ke satu kantor dengan saya atau yang ke Plaza nanti dipisahkan. Siap Pak Ridho. Iya pasti Pak saya share. Oke. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup ya Pak. Mari Pak, mari.